Salam Planter Kelapa Sawit Indonesia, salam buat petani pemula ya. Jadi banyak beragam komentar ya, di media sosial, baik itu di akun TikTok Adi Petani, baik itu akun YouTube, baik itu akun FB ya. Masalah tentang bibit cabutan. Adi Petani sini bukan pro tentang bibit cabutan, bukan pro juga tentang bibit unggul. Tapi Adi Petani sini memberikan edukasi kepada mereka yang telah menanam bibit cabutan. Bukan kita di sini mengajak mereka untuk menanam bibit cabutan, tidak. Di sini juga Adi Petani tidak juga mengajak mereka menanam bibit unggul. Karena Adi Petani di sini tengah-tengah, tidak ada keuntungan bagi Adi Petani. Tapi kalau dipilih, Adi Petani lebih memilih bibit cabutan karena ada alasannya tertentu. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya, ini contoh bibit cabutan Adi Petani ya, contoh terbukti. Ada di lapangan, apa yang kita buktikan di lapangan, itulah yang kita sampaikan kepada publik. Nah, ini jujur, ini adalah tenera, bukan dura. Karena ketika kita pemilihan bibit, itu kita pilih yang teneranya, bukan yang duranya. Maka ada konten kreator yang menyebutkan bahwasanya kalau tenera disilang dengan tenera, tak mungkin menghasilkan tenera, katanya. Pasti menghasilkan dura, katanya. Sekarang Adi Petani secara bodoh-bodoh pikiran sajalah. Kenapa dibawa dura? Kalau memang dura itu tidak laku, kenapa dura itu tidak digunakan? Kenapa dura itu dikalikan silangkan D kali V? Dura dikali Vasipera menghasilkan tenera. Nggak usah dibawa dura, bawa aja P kali tenera kali Vasipera. Itu aja. Jadi petani ini nggak semuanya yang cerdas. Petani ini nggak semuanya mengambil kesimpulan dengan secara logika. Mereka itu melihat dengan mata dan fakta di lapangan. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, kita menanam cabutan itu kita udah pengalaman. Pengalamannya gini, cara pemilihannya kita udah tahu, cara untuk seleksinya kita udah tahu. Menurut Adi Petani di lapangan sesuai kenyataan, bukan sesuai yang divideokan orang ini, konten orang yang sebelah. Katanya kalau dicabut tenera tidak akan menghasilkan tenera, pasti dura. Adi Petani mencabut yang tenera, itu tetap menghasilkan tenera. Tapi kalau kita cabut yang dura, tetap menghasilkan yang dura. Seperti itu. Itu 0% cuman kegagalannya. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, kenapa sawit yang kita tanam ini seandainya kita ambil dari pokok dura, itu akan menghasilkan dura. Tapi kalau kita ambil dari pokok tenera, tetap menghasilkan tenera. Genetiknya sama genetik. Bisa kita pikir secara logika, kita manusia ini. Manusia, itu kesimpulannya, kalau anak yang kita lahirkan itu pasti, kalau nggak mirip mamanya, kalau nggak mirip bapaknya. Seperti itulah logikanya. Jadi, kita sebagai petani, janganlah kita saling-saling dibodohkan oleh penyalur. Ya, memang sih bibit unggul ini bagus. Kenapa bibit unggul ini bagus? Menguntungkan perusahaan, karena kadar CPO-nya tinggi, tapi bagi petani, harga pupuk masih mahal. Sawit yang unggul kalau pemupukan yang tidak berlebihan, tidak pas, tidak tepat, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Tapi kalau bibit cabutan, itu dia rentan dari penyakit, rentan dari segala cuaca dan iklim, lantaklah situ tetap dia berbuah. Beda yang dengan yang unggul, ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi buat sahabat-sahabat petani, jangan dibilang Adi Petani ini pro ya kepada bibit cabutan, enggak. Tetap kita di sini yang udah nanam bibit cabutan, maka Adi Petani ajarkan caranya seperti ini. Kalau tidak punya modal, dia ansur ke pulau, kita punya lahan 1 hektar, disuruh beli 5 batang dulu, kan gila. Disuruh kita beli 5 batang, habis itu 5 batang lagi. Alah ya Allah, kita itu nggak pandai, jangan kita pandai ngomong saja. Makanya solusinya apa? Ya cabutan. Kalau udah berhasil cabutan ini berbuah, besok ada dapat duit di tabungan, baru kita pindah ke bibit unggul. Gitu aja Adi Petani kepada mereka-mereka. Tapi kalau menurut Adi Petani tidak mau. Karena Adi Petani udah paham cara pemilihan bibitnya.
bibit unggul seperti ini, bibit cabutan seperti ini. Kalau bibit unggul yang Adi Petani idamkan satu, yaitu PPKS Dampih. Itu yang Adi Petani unggulkan. Nah, atau SK5, SJ5. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya, semangat lagi dalam berkebun kelapa sawit. Yang penting adalah perawatan dan pemupukan. Kita di sini tidak ada pro dan untuk pemilihannya, baik itu yang unggul, baik itu yang cabutan. Cabutan itu kita ambil dari bibit unggul juga. Dari bibit unggul. Jadi bibit unggul. Kenapa mereka itu marah-marah? Karena kami itu petani ini nggak punya modal. Nah, jadi itu. Toh harganya sama-sama juga. Baik itu yang kami cabut sama yang beli yang unggul, harganya tetap sama. Nah, yang jelas sawit tetap mengandung minyak sama minyak. Cangkang tetap sama kandung cangkang. Kulit sama berkulit. Gitu. Tidak ada bedanya. CPO-nya sama tinggi juga. Bagi yang paham. Bagi yang tidak paham, ya nggak usah. Bagi yang paham, contohnya ini. Mau nanam bibit cabutan, tapi mereka tidak paham soal pemilihan bibit cabutan, nggak usah. Pilih aja bibit unggul. Kalau mereka paham tentang bibit cabutan, silakan. Kalau memang mereka lebih paham tentang bibit unggul, silakan. Kalau tidak paham dengan bibit cabutan, nggak usah dilakukan penanaman. Nanti gagal, rugi. Nah, itu jadi sahabat petani kelapa sawit. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, salam Planter Indonesia, salam petani pemula.